Yang soal jual ayat, soal Habib ini tadi sore saya ketemu sama banyak Habib-Habib di pasar Minggu, dan dia bilang sama saya, mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang, lah ya opo sampean ya, aku rene kate sambat malah Habib sing paling sambat. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah, siapa Habib? Siapakah Habib? Siapakah Habaib? Ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai, judulnya. Artinya Habib itu orang yang mencintai. Kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa? Itu ini mesti ada turunan Sunda. Maka sangat mencintai, tapi mereka kemudian pergi dari Mekah karena mereka tidak tahan melihat perilaku di sekitar Muhammad. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait kalau Anda melihat sejarah nasabnya. Nah, kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah, ternyata ada dua Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad. Ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri, yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, nggak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Allah main menudok, menudok ya anda. Nah, kita sudah bisa melacaknya lagi. Sudah tidak bisa melacak lagi, karena tidak hanya su'uban wa qabaila, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya, su'uban wa qabaila di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa. Itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan, satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh darat, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga syu'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku. Cuman di terjemahan depan kan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Nah, jadi kembali ke soal habaib tadi, suku-suku, satuan-satuan di antara Habib yang macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya.
sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya. Gitu. Ketang gerdu, qala Allah Ta'ala gitu. Kok ketemu kucing, ya kucing. Kok ketemu kebo, innal kebo. Wah. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah Habib-Habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Tidak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah kata lapor. Lu utang akeh, ancane utangku akeh tapi gak masalah kata lapor. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah, tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho, cara urip iku. Kudu wani ngono, nek gak ngono lara temen kan. Jadi kebentuk diel, enake iki. Iki nek gak gudeg iki ya tempe penyet iki. Hilang rasanya, Mas. Anda kalau nggak percaya, zaman kecil kan suka gini. Coba Anda latihan. Untuk teko omah ngene-ngene kok. Cek bojomu lapo Mas kok gendeng sampe. Anda ciptakan, Anda punya hak khalifah, kendalikan dia, wangi. Wangi. Nanti kali ke-7, ke-8 dia mulai tidak busuk. Nggak percaya praktekkan di rumah. Kalau sudah lulus di sini, ambil dari sini. Wangi. Anak yang dari sini gak wangi-wangi sampai kiamat itu. Saya pengalaman saya sebagai anak langgar toh. Orang langgar itu harus, langgar itu surau kecil, dan saya dibesarkan oleh surau, dan itu kalau tidak ada nakalnya seperti itu namanya bukan santri. Tanda santri adalah pernah nyuri kelapa, pernah masuk warung kalau sudah tutup kita gangsir, kita masuk sisa-sisa dicobeknya itu kita jilat-jilat gitu. Pokoknya orang hidup di langgar harus agak ngelanggar, namanya juga langgar. Saya dulu pinter ngaji karena dilanggar gitu loh. Jadi saya kalau di desa itu kan tidak ada dawet, yang ada kardok komprangan. Kardok komprangan dari sawah ya ke masjid. Akhirnya kalau di masjid terus sarungnya digini-gini, soalnya dicopot, taruh di belakang pintu. Nah begitu misalnya ada 8 orang tua dari sawah sholat, ini soalnya lempar sampai cukup mau gede ini tak dalam buku. Jadi selanggar ibu kuat sampai terus Melayu aku gitu.
Seneng banget aku. Jadi saya sudah bahagia sejak kecil, sehingga saya di masa tua ini tidak cari kebahagiaan dari siapa-siapa. Ngono loh, saya nggak akan nyuri apa-apa. Mergo aku wis tahu ngene iki, Mang. Yang paling serem kalau sudah ada orang sholat, kita ambil tabuh beduk, pas sujud ditelekin. Wah, itu paling nyenengin. Jadi waktu sujud itu kita taruh tabuh beduk itu, pemukul beduk itu, terus langsung lari keluar langgar sampai sana. Iya. Kalau nggak punya pengalaman begitu nanti jadi koruptor besarnya. Kalau nggak bahagia di masa kecil, saya bahagia banget kok. Ngaji aja saya anarkis ya. Dan semua belajar ngaji resmi kecuali saya. Saya nakal luar biasa, tidak pernah mau duduk bareng belajar ngaji. Saya cuma mendengarkan dari balik pintu. Tapi saya hafal. Terus saya begitu mereka ngaji, terus saya dari luar pintu juga mengingatkan karena ya hafal Quran terus keliru itu gitu. Nanti saya lewat depan langgar. Pempojaran tak balang rutu. Mana kuntungi tak balang maburo. Wayang kuntung jancok nih ya. Itu masa kecil saya, bahagia banget sama Allah itu. Makan gak karu-karuan, wah berkelahi, diadu. Jadi setiap malam itu langgar ditutup, diadu. Yang gede-gede ngedu sing cilik-cilik. Wah, saya gelut itu gak tahu udah ratusan kali saya. Piding-pidingan. Pokoknya saya lakukan itu semua, sehingga sekarang saya lihat apa ini dunia, apa yang memikat, kan gitu. Aku tidak terpikat, aku apa itu? Kata orang Jombang, opo ngesing gawa pecot kadek nyalek barang. Kudu gambare caleg P3, caleg PAN, tukang becak liwat alat dapuran nenek sing nggawa pecut. Bingung aku apa nih sing nggawa pecut. Jadi kalau kita beol di sungai, ini airnya sir. Kita bawa cambuk. Begitu tai kita mengalir, ada ikan mau makan, kita cambuk. Ayo. Lawang tainya aja nggak boleh dimakan orang, apalagi uangnya, kan begitu maksudnya. Jadi tai aja dia begitu bakhil dia sama tainya sendiri, apalagi duitnya gitu. Gitu kok nyalek kata orang Jombang gitu. Jadi wong Jombang ini gak dagelan top semua mito. Itu mas kalian ya. Nah sekarang Anda bahagia enggak? Anda mendapatkan kebahagiaan ban kecil enggak? Gratis enggak? Mudah enggak? Jadi kenapa kamu cari yang enggak itu? Apa yang memikat? Apa yang engkau terpesona? Apa yang mempesona ini di dunia ini apa? Apa wis? Kebesaran yang mana? Popularitas yang mana? Gemerlap yang mana? Ayu padha yang bune ya ngono iko. Sama itu. Engko nek wis tuwek ya nyamperno.
Kecantikan jangan dicari di wajah istrimu, jangan dicari di indahnya badan istrimu. Kecantikan ada di dalam kerjasama cinta kasihmu bertahun-tahun dengan dia. Temukan kasih sayang itu, maka sampai tua pun dia tetap cantik. Kalau nggak bisa begitu, nggak usah kawin. Kandi nggak usah. Kanca-kanca sekalian. Jadi soal Habib terakhir, ya sudah ketawa aja lah. Yang penting Anda tidak ikut. Beberapa teman di sekitar Anda juga diajak omong. Saya tidak putus asa karena kan itu baru dilakukan tadi sama kemarin toh. Besok kan belum toh. Besok kan belum ada dosa. Besok kan bersih. Kamu percaya nggak sama besok? Bisa nggak besok manusia berubah, baik kecil maupun besar? Dan kamu pikir perubahan bisa dilakukan oleh manusia? Bisa sedikit-sedikit, tapi Allah yang akan merubah semuanya. Kamu pikir kalau Allah mengatakan, wahai manusia, aku tidak akan merubah engkau sebelum engkau sendiri merubah dirimu? Kamu pikir itu terus? Coba kalau kamu cerdas, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita kurang ajar sama Allah terus jawab gini, loh Tuhan, kalau memang engkau mengatakan engkau tidak akan merubah nasibku sebelum aku merubah nasibku sendiri, kan gitu. Tuhan, ini gimana sih? Kalau saya sudah merubah nasibku, untuk apalagi kau merubah? Jadi yang primer itu perubahan dari kita atau dari Allah? Jadi Allah cuma mau bilang gini loh, wis tokon iku sing penting ketok sembayang, sing penting ketok macul-macul, ketok nyambut gawe. Pamit kok bojomu jam 8 esuk mbunang diturun di gedung kok sore mulai wis lumayan lah. Sing penting ada usaha keluar rumah gitu loh. Sing penting ketok macul-macul, ketok lapo keringetan. Aku dulu punya teman jam 9 pagi ke rumah saya, nanti jam 5 sore dia pulang ke rumahnya. Kalau ke rumah saya, dia pamer mengenai rumahnya, dia merasa bekerja. Begitu pulang ke rumahnya, dia cerita mengenai bagaimana di tempat saya, dia merasa bekerja juga. Jadi dia cuma pergi tok, pulang. Tadi semua gak apa-apa, terus lumayan lah, pekerjaan susah kok ya toh. Pokoknya penting lungo. Ayah saya sendiri pernah mengalami seperti itu mas sekalian, dulu dalam keadaan sangat miskin. Pokoknya ayah saya yang penting keluar rumah jalan berpuluh-puluh kilometer, ibu saya tenang, bapakmu nyambut gawe. Ayo melaku doai. Ya, tapi lumayan gitu loh. Yang penting ya Allah, ya hanya ini yang bisa aku kerjakan, melaku gitu kan. Terus karena kita niat beneran, Allah akan bekerja untukmu. Indonesia ya begitu, nggak bisa aku disuruh merubah. Tapi kalau kita terus keep occupying, maka Allah akan occupy bener-bener, gitu loh. Jangan dibilang Allah nggak ada terus nggak mengokupai juga. Nanti Allah ya occupy dia kon gak melok-melok, aku gak melok-melok, ya tetap gak mungkin iso kan gitu. Jadi gitu teman sekalian, itu sebabnya saya rajin kayak gini nih, tanpa batas. Sampai ke desa-desa paling pelosok kayak apapun gini nih, sampai jam 3 saya mau dan gak masalah. Dan tak nagih apa-apa. Dan saya tidak ingin Anda hormati. Terus jadi apa gak padaan. Pokoknya aku datang, aku seneng, engkau seneng, engkau besar hatimu, engkau melihat ke depan, dan tetap di depan itu ada optimisme dan ada matahari yang akan terbit lagi. Gak akan putus asa, mau putus asa. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan cuma mengajarkan itu. Tuhan tidak mengajarkan sukses, Tuhan tidak mengajarkan berhasil. Yang Tuhan ajarkan cuma satu, berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara jalan yang benar. Itu doang.